kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Rama. Duduk yang tertib, berdoa mulai, berdoa selesai, memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Marilah kita menyanyi dulu Mas PPK. Silakan terikat. Ya, silakan berdiri semua. Pembelajaran ke-1. Adapun hari ini kita akan belajar IPA dengan menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Tadi 4, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Untuk muatan bahasa Indonesia, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku saja, cerita, dongeng, dan sebagainya. Yang tadi 4, menyajikan petunjuk penggunaan alat dan bentuk teks tulisan dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah menonton video yang berjudul Pak Weli, kalian mampu menilai unsur cerita dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi tentang video dengan judul Pak Weli, kalian dapat membuat kesimpulan tentang isi video dengan bahasa sendiri sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Tujuan yang ketiga, setelah membaca teks tentang pekerjaan ayahku, kalian mampu membandingkan nelayan tradisional dan nelayan modern dalam bentuk diagram Venn dengan tepat. Yang keempat, setelah menonton video, kalian dapat melakukan penanaman bibit rambutan di halaman sekolah bersama teman-teman berkelas. Kalian pernah nonton Upin Ipin nggak? Pasti kalian tahu itu siapa? Kalau orang Indonesia menyebutnya apa? Guru besar itu adalah kepala sekolah. Ya. Nah, untuk gambar yang kedua ada nelayan. Itu ada gambar nelayan. Iya. Hari ini kita akan belajar 2 jenis pekerjaan yang berbeda, yaitu kepala sekolah. Di mana tempat tugas kepala sekolah? Di sekolah. Ya, di sekolah. Kalau nelayan di mana? Ya, di laut. Apa yang dihasilkan oleh nelayan? Ikan. Nah, kalian akan menonton video dulu ya. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan kuliah saat memiliki suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh keluarga. Tadi sudah menonton video yang berjudul ya Pak? Pak Weli. Ya. Nah, kalian akan menentukan pesan moral yang ada di dalam sebuah cerita, yaitu dengan cara pertama kita harus membaca sebuah cerita dengan cermat atau mendengarkan video tadi dengan cermat ya. Nah, kalian mengerjakan LKPD 1 ya secara berkelompok. Tulis
contohnya, kemudian didiskusikan. Ya, ditulis. Nah, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Nah, didiskusikan ya. Nah, di situ kan ada pertanyaan. Ya, siapa tokoh-tokoh tadi yang ada di dalam cerita itu? Kan udah? Udah. Ayo coba bacakan ini perwakilan dari ya kelompok 1. Kesimpulan dari cerita tadi yang ada di dalam video. Ini seorang kepala sekolah yang bijaksana. Ya, ini untuk kelompok 1 sudah menyimpulkan cerita. Sekarang kelompok 3. Nah, ya kita. Nah, ya ini Rafi. Ya. Kelompok 1 bagaimana sih diskusinya? Siapa yang mau membacakan? Silakan dibaca hasilnya. Kak Weli seorang kepala sekolah yang bijaksana. Ya, pintar. Ya, dibaca yang ada di tayangan. Dibaca coba. Dari cerita Weli tadi dapat kita simpulkan bahwa Kak Weli seorang kepala sekolah yang bijaksana. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya sudah mengumpulkan cerita. Nah, apa? Ikan. Ya. Ikan itu dihasilkan dari seorang yang bekerja sebagai apa? Nelayan. Karena nelayan pekerjaannya mencari ikan. Apakah kalian suka makan ikan? Suka. Ada gambar apa di situ? Ya, dia sedang mau menangkap ikan. Di dalam menangkap ikan seorang nelayan ini ada yang menggunakan teknologi yang modern. Contohnya memakai bom enggak. Nah, itu adalah teknologi yang dapat merusak lingkungan. Selain ikannya tadi dibom, ada juga nelayan yang memakai pukat harimau. Ya, pukat harimau itu jaring yang sangat besar. Ya. Bom ikan itu adalah bahan peledak untuk menangkap ikan, dan pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Bagaimana perasaan kamu jika melihat laut itu dibom untuk mendapatkan ikan? Kasihan ya, ikannya yang kecil pun ikut mati. Nah, dalam menanggulangi permasalahan penangkapan ikan ilegal tadi, maka diperlukan solusi supaya tidak terjadi penangkapan ikan secara liar. Menurut kesadaran nelayan akan bahaya yang ditimbulkan. Nah, ini adalah alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Ada gambar apa? Menangkap ikan menggunakan alat yang ramah lingkungan, tidak merusak. Ada perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Dibuka bukunya halaman 53. Baca dulu coba. Akan mengisi AKBD membandingkan tadi nelayan tradisional dan nelayan modern. Silakan dikerjakan. Nah, perbedaannya dituliskan gini ya, nelayan tradisional dan nelayan modern. Nanti persamaannya ditulis di tengah. Tema 1 itu kalian sudah membuat diagram Venn. Tadi kan sudah membaca tentang pekerjaan ayahku. Nah, tuliskan perbedaan antara nelayan tradisional dan modern. Kondisinya nelayan tradisional itu seperti apa, nelayan modern seperti apa, dan persamaannya apa, nanti ditulis di sini ya.
Nah, diskusikan. Nah, perbedaannya apa? Ada dibaca nih, dibaca lagi biar lebih paham. Ya, dibaca biar saling memberi pendapat. Perbedaan nelayan tradisional gimana, nelayan modern gimana? Apa perbedaannya? Udah? Udah, ya silakan kelompok 2 membacakan hasilnya. Ya, nelayan tradisional itu bagaimana? Menggunakan sampan, nelayan modern kapal, nelayan tradisional tidak bermesin, nelayan modern bermesin, nelayan tradisional tidak memakai radar, nelayan modern memakai radar. Persamaannya? Bekerja di laut, memakai jaring, menghadapi ombak. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang silakan kelompok 1. Silakan hasilnya dibacakan. Nelayan tradisional menggunakan sampan, nelayan modern menggunakan kapal, ombak. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik, sekarang silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil dari diskusinya tadi. Nah, itu silakan. Siapa? Pintar. Siapa? Nelayan tradisional, nelayan modern. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba tadi kalian sudah membuat diagram Venn itu tentang perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Ada kalau nelayan tradisional dia memakai sampah. Nah, untuk nelayan modern ya memakai kapal menggunakan radar. Jadi radar ini bisa mendeteksi di mana ikan yang banyak. Dan persamaannya sama-sama bekerja di laut, sama-sama mencari ikan. Kalian masih ingat gambar ini? Ayo, ini aktivitas tambang boksit ya. Kemarin ada. Nah, akibat dari tambang boksit menyebabkan ini ya limbahnya tanaman itu menjadi mati ya, karena limbahnya yang tidak dikelola dengan baik. Begitu juga dengan hutan. Hutan jika kita mengambil kayu secara terus menerus, maka lama-lama hutannya akan habis atau kayu juga merupakan bahan baku untuk membuat kertas. Nah, untuk menghemat kertas kalian jangan stop menghambur-hamburkan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera buat kita semua dan salam pramuka. Oke adik-adik, pada pertemuan kali ini kakak akan memberikan materi tentang penghijauan. Ya, seperti yang kita ketahui adik-adik, penghijauan itu cukup penting bagi lingkungan sekitar kita dan juga bagi kehidupan kita. Karena manusia dalam kehidupannya juga membutuhkan oksigen, dan oksigen itu sendiri dihasilkan dari yang namanya tanaman ataupun tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi adik-adik perlu nih menjaga penghijauan ataupun kelestarian lingkungan kita ya. Seperti yang kita ketahui kan saat ini banyak sekali tanaman-tanaman yang dibudidayakan ataupun dikembangbiakan. Nah, maka dari itu nanti kita akan belajar hal itu supaya adik-adik bisa dan mengerti cara penghijauan dan penanamannya. Sebelum kita melakukan penghijauan dan penanaman, kakak akan kasih tahu alat dan bahan yang kita gunakan ya adik-adik. Nah, jadi di sini sudah ada alat ya, dan juga ini bahannya yang nanti kita akan menggunakan. Yang pertama adalah, yang pertama ini cangkul digunakan untuk menggali lubang tanaman ya. Lalu ini ada centong untuk meratakan tanahnya supaya tanaman terhubung dengan rata dan juga supaya tanah kita tidak terlalu kotor terkena tanah.
Lalu di sini ada linggis ya. Linggis ini sebagai pengganti cangkul apabila tanah di lingkungan sekitar itu bikin keras. Jadi sangat membantu sekali kalau menggali lubangnya dengan menggunakan linggis ini. Dan ini adalah semprotan untuk menyiram tanamannya apabila sudah ditanam ya, adik-adik. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 alat yang kita gunakan dan bahannya adalah pohon ini. Ada yang tahu ini pohon apa? Ini adalah pohon sapang kencana ya, adik-adik. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita lihat dulu tekstur tanahnya, apakah mudah untuk digali atau tidak. Nah, kalau seperti ini masih memungkinkan menggunakan cangkul ya. Jadi kita buat lubang sekitar 30 cm ya. Lubangnya kurang lebih ya 1 jengkal, tergantung jenis tanamannya mau dibuat. Coba yuk pindahkan tanamannya ini menuju ke lubang di sini. Kita masukkan ke lubang cukup besar ya kalinya. Oke, masukkan dalam kembali di tangan yang cepat ya. Kalau sudah seperti ini, lalu tinggal kita siram ya, adik-adik. Misalkan daunnya juga disiram ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Tinggal kita praktikkan di rumah. Untuk sekian dari kakak, mungkin ini saja yang kakak dapat sampaikan. Tadi kalian sudah nonton videonya tentang apa tadi? Kira-kira kalian bisa mempraktekkan nggak? Bisa. Kemarin sudah ibu infokan di WA grup. Kalian ibu suruh bawa apa? Cangkul. Nah, ibu sudah siapkan bibitnya. Kalian tahu ini bibit apa? Rambutan. Ya, rambutan. Hari ini kita akan praktek menanam rambutan, yaitu salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam berupa apa ini? Rambutan itu termasuk tanaman. Silakan kita keluar kelas bawa Ayo. silakan ditanam. Ya, ini nanti kalau kamu sudah kamu tanaman kelompok 2 disiram tanaman.
sendiri-sendiri ya. Nah, ini dikerjakan. Dikerjakan ya. Ya, dibuka, dibaca soalnya, dikerjakan. Tulis nama, jangan lupa. Nah, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan ya sini. Ya, udah dikasih nama. Ya, ini. Nah, baiklah anak-anak, setelah ibu koreksi hasil evaluasi pada hari ini bersama 2 pembelajaran 1 muatan IPA dan bahasa Indonesia, alhamdulillah kalian mendapatkan nilai sudah mencapai KKM ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, nyanyi, ngomongnya nyanyi. Hari ini kita sudah belajar apa tadi bahasa Indonesia? Kesimpulan. Yang buat kesimpulan. Nah, untuk IPA kita belajar apa? Ya, ingat menanam pohon yaitu melestarikan sumber daya. Pohon apa kita tadi? Pohon rambutan di samping dapat menghijaukan lingkungan. Nanti kalau berbuah, buahnya bisa kita manfaatkan, bisa kita buat. Coba dibaca semuanya kesimpulannya. Ya, bagaimana perasaan kamu setelah belajar pada hari ini? Adakah materi yang sudah dipahami apa? Iya. Adakah yang belum dipahami? Ada paham semua ya tentang tadi membuat kesimpulan dan dampak atau akibat penggunaan teknologi menangkap ikan itu yang dapat merusak sumber daya. Nah, kemudian kalian telah melakukan kegiatan menanam bibit rambutan bersama teman sekelas. Nah, untuk tanaman tadi tindak lanjutnya bagaimana? Harus disiram. Ya, demikian pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai.